9 remaja ditangkap polisi usai terlibat tawuran di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam peristiwa ini, 1 remaja tewas. Kejadian para pelaku berjanjian dengan para korban untuk mengadakan tawuran di sekitaran Tanjung Priuk atau di Stadion JIS. Sangat memalukan sekali. Ya. Di Stadion JIS atau Jakarta International Stadium telah terjadi tawuran, di mana ada 2 kelompok remaja yang sudah janjian untuk melakukan tawuran dan 1 orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tentunya peristiwa ini sangat memalukan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, ya. Karena berkali-kali Pramono Anung itu ya tidak mau menerapkan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jakarta punya kebijakan sendiri. Nah tentunya sebelum kejadian ini sebetulnya sudah dilaksanakan menggarai bersolawat. Dan tentunya ada lagi program yang lainnya menambah jam buka perpustakaan. Dengan program-program itu jauh dari apa yang diharapkan, masih banyak ternyata kenakalan-kenakalan remaja. Dan buktinya tadi ya, ada yang tawuran dan miris sekali ada yang meninggal dunia. Nah, di sini Bapak Pramono Anung mudah-mudahan benar-benar serius dalam menanggapi kenakalan remaja ini. Nah, agar tidak penasaran, langsung saja kita tonton bersama-sama pada video berikut ini. Silakan. 9 remaja ditangkap polisi usai terlibat tawuran di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam peristiwa ini, 1 remaja tewas. Saudara, awalnya kedua kelompok remaja ini berjanjian di media sosial untuk melakukan tawuran di kawasan Jakarta International Stadium. Mereka datang membawa senjata tajam. Akibat tawuran ini, 1 orang tewas. Setelah mendapat laporan, polisi langsung memburu pelaku dan menangkap 9 orang dalam 24 jam setelah kejadian. 8 diantaranya masih berstatus pelajar. Awal kejadian para pelaku berjanjian dengan para korban untuk mengadakan tawuran di sekitaran Tanjung Priuk atau di Stadion JIS. Saat kejadian, korban ini naik motor, 1 motor 3 orang, dan kemudian diuber-uber atau dikejar oleh para pelaku, kemudian dibacok atau disabet dengan 1 bilah senjata tajam. Nah, jadi itulah kronologi kejadian yang sudah dijelaskan oleh Polres Jakarta Utara, di mana memang kedua kelompok ini sengaja janjian di daerah Jakarta Utara, Tanjung Priuk ya, di JIS Jakarta International Stadium untuk tawuran. Sudah janjian. Dan tidak seperti yang diharapkan, memakan korban juga. Dan tentunya Bapak Polisi ini akan terus memantau dan terus menelusuri motif-motif kejadian ini dan akan menindaklanjuti kejadian-kejadian atau potensi-potensi selanjutnya. Ya, mudah-mudahan Pemprov, pemerintah Provinsi Jakarta ya, ataupun jajarannya memberikan himbauan kepada seluruh staf-stafnya, bahkan kepada kota, kabupaten, sampai kecamatannya untuk bersinergi, bekerja sama dalam memantau yang kemudian menjadikan ini pelajaran ya, bagaimana cara menuntaskannya ke depannya. Tetapi di sini setiap pemimpin, apalagi di Jawa dan di Jakarta, itu kadang selalu tumpang tindih ya kebijakannya. Kadang selalu lu gue ya, tidak mau meniru kebijakan yang sudah terbukti ampuh. Contoh ya, di Jawa Barat itu menerapkan ya anak-anak nakal itu yang sudah keterlaluan, yang suka melawan orang tua, yang melakukan tawuran. Sekiranya orang tua siswa ya, orang tua anak itu tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk mendidiknya, maka orang tua itu MOU, tanda tangan dengan barak militer ya, untuk kemudian anaknya dengan sukarela dididik di barak militer, tidak ada paksaan sama sekali. Nah, saya juga yakin di Jakarta itu orang tua murid sangat ingin sekali program-program seperti di Jawa Barat ya, program seperti di Jawa Barat. Katakanlah bukan hanya ke barak militer atau apa gitu, tetapi ini harus ada sentuhan secara psikolog terhadap anak dan tindakan yang tegas. Karena ya jangan selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh KPAI, Komite Perlindungan Anak
Indonesia yang selalu pernyataannya itu ngawur dan dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada tindakan yang nyata oleh KPAI karena mereka tidak langsung turun di lapangan, yang mana mereka hanya omong-omong dan mengkritik dan sifatnya mungkin hanya nyinyir juga ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta dan Bapak Rano Karno sebagai Wakil Gubernur serius dalam menangani hal ini. Setidaknya melihat contoh baik dari program-program daerah yang lainnya, mungkin dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Apabila ada program yang patut dicontoh, apa salahnya untuk meniru? Jangan ada ya gengsi ya. Jangan hanya bertarung program di Jawa Barat programnya ini, kemudian di Jakarta yang penting programnya berbeda. Jangan begitu. Semua kepala daerah tentunya harus bersinergi, ya harus bekerja sama, bukan hanya kepentingan partai, bukan hanya kepentingan elit atau kelompok yang mendukung mereka saja. Tetapi di sini harus mementingkan kepentingan masyarakat secara luas dan masalah-masalah yang terus terjadi bergulir dari tahun ke tahun sama-sama aja seperti itu ya permasalahannya. Tolonglah satu persatu diselesaikan permasalahannya. Kenakalan remaja dulu ya, fokus kenakalan remaja. Bagaimanapun juga karena remaja itu adalah generasi muda ya. Mungkin mereka itu potensinya bisa menjadi pemimpin di masa depan atau menjadi ahli di bidang tertentu ya. Maka dari itu yang harus dibenahi itu adalah akhlak ya, akhlak, karena untuk potensi pintar semua generasi itu bisa menjadi pintar ya. Tapi akhlak, etika itu ya jarang ya ditemukan etika-etika yang baik secara budaya di lingkungan elit ke depannya ya. Karena tidak menutup kemungkinan potensi-potensi anak nakal yang tawuran itu ya kedepannya akan menjadi orang-orang yang amburadul, sombong kalau memimpin ya. Nah, di sini juga saya menilainya secara objektif, tidak secara subjektif. Lantas saya itu menyudutkan Bapak Pramono Anung yang kemudian dibanding-bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Tidak. Namun dalam hal ini setiap manusia berhak dan emang sudah manusiawi, setiap orang apalagi masyarakat ya itu akan membanding-bandingkan seorang kepala daerah ini dan daerah itu. Tetapi sifatnya kita lihat dulu apakah membandingkannya secara kritis ataupun nyinyir. Ya, kalau ada sebab akibat dan solusi yang muncul, maka itu sifatnya adalah kritik. Kalau cuma nyinyir ya abaikan saja. Dan kalau kritik dan kena terhadap masalah-masalah, kemudian solusinya juga dapat dipertanggungjawabkan, maka itu perlu dipertimbangkan juga aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat. Dalam hal ini di media sosial mungkin dikatakan netizen ya. Jadi ini katakanlah suara masyarakat, daripada yang zaman-zaman dulu kita itu ya menyampaikan aspirasi itu susah untuk didengar oleh pemimpin. Sekarang itu seharusnya pemimpin itu lebih lihai dan lebih peka, menunjukkan kepekaannya di media sosial ataupun pada tindakan yang nyata yang kemudian dikembalikan kebijakan-kebijakan para pemimpin itu untuk ditilai, untuk mendapatkan respon oleh masyarakat. Karena berkali-kali Kang Deddy Mulyadi juga mengatakan bahwa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejabat, jangan menyalahkan masyarakat, baik dan buruk penilaian masyarakat. Karena baik dan buruknya seorang pemimpin, ya serahkan saja. Apa susahnya sih, serahkan saja kepada penilaian-penilaian yang dilakukan, yang disuguhkan oleh masyarakat kepada mereka. Maka dari itu, untuk saat ini ya, dari hasil survei, lembaga survei, tingkat kepuasan dalam survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Pulau Jawa, Jakarta itu tidak masuk sampai 3 besar juga. Masih kalah oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, apalagi oleh Jawa Barat yang mana nilai kepuasan kinerja Gubernur itu di Jawa Barat paling tinggi, 94%. Masyarakat itu sangat puas. Bahkan yang agak puas itu sedikit. Ya karena mungkin Kang Deddy Mulyadi melakukan gebrakan-gebrakan yang memang sudah teruji, yaitu terlihat dari simpel saja tanggapan-tanggapan masyarakat yang memang positifnya itu lebih banyak daripada negatifnya. Adapun yang negatif-negatifnya, komentar ini itu dapat dilihat bahwa mereka itu hanya elit-elit politik dan beberapa buzzer. Ya. Nah itu bagaimana menurut kalian terkait tawuran di Jakarta dan peristiwa yang tadi yang memakan 1 korban? Apakah kalian berharap Bapak Pramono Anung dengan tegas menanggapi hal ini untuk kemudian bersinergi dengan jajarannya di beberapa daerah untuk melakukan tindakan yang bukan hanya sekedar memberikan program sholawatan, menggarai bersolawat atau membuka jam perpustakaan? Silakan apa yang harus dilakukan oleh Bapak Pramono Anung ya ke depannya untuk menyikapi
ya menyikapi anak-anak nakal ini? Silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.